wabarakatuh. Saya Nopati Lestari, kelas MM22E, NIM saya 2200800389. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa yang saya pahami dari sesi 4 mata kuliah akuntansi biaya. Sesi 4 kita belajar tentang metode harga pokok pesanan pool costing. Metode harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan. Dari pengertian pool costing itu sendiri merupakan suatu metode yang digunakan oleh perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan, di mana biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok. Cara menghitung harga pokok pesanan atau biaya operasi atau jumlah pesanan yaitu dengan memperhitungkan semua unsur-unsur biaya produksi dalam HPP. Biaya tersebut yaitu biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku, biaya overhead pabrik yang sudah dikemas menjadi satu. Dan selanjutnya ada siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Di sini ada dua. Yang pertama, siklus pembuatan produk. Yang kedua, siklus akuntansi biaya. Di dalam siklus pembuatan produk ada tiga, yaitu satu, pembelian dan penyimpanan bahan baku. Yang kedua, pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Yang ketiga, penyimpanan produk jadi dalam gudang. Selanjutnya ada siklus akuntansi biaya. Yang pertama, penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli. Yang kedua, penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Yang keempat, biaya tenaga kerja langsung. Yang kelima, pengumpulan biaya produksi. Dan yang terakhir, penentuan harga pokok produk jadi. Karakteristik metode harga pokok pesanan. Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksi secara individual. Biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungan dengan produk, biaya produk langsung dan tidak langsung. Harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dilakukan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. 1. Menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pemesan. 2. Mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Dan yang terakhir, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Rumus penentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Taksiran biaya produksi untuk pesanan ditambah taksiran biaya non-produksi yang dibebankan ke pesanan, maka menjadi taksiran total biaya pesanan, dan ditambah laba yang diinginkan perusahaan, menjadi taksiran harga jual yang dibebankan kepada pemesan. Selanjutnya, rumus untuk menaksir biaya bahan baku yang akan dikeluarkan. Taksiran biaya bahan baku, taksiran biaya tenaga kerja langsung, taksiran BOP ditambah menjadi taksiran biaya produksi. Rumus untuk mempertimbangkan penerimaan atau penolakan. Pesanan pertama menghitung biaya produksi pesanan, seperti taksiran biaya bahan baku ditambah BOP, maka menjadi taksiran total biaya produksi. Selanjutnya menghitung biaya non-produksi, taksiran biaya administrasi dan umum ditambah taksiran biaya non-produksi, maka menjadi taksiran biaya non-produksi untuk mencari total harga pokok pesanan, yaitu menjumlahkan taksiran total biaya produksi dengan taksiran biaya non-produksi. Perhitungan biaya produksi sesungguhnya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Biaya bahan baku sesungguhnya, biaya tenaga kerja sesungguhnya, dan taksiran BOP ditambah maka menjadi total biaya produksi. Berikut adalah rekening kontrol dan rekening pembantu yang digunakan dalam buku besar yang perlu dibentuk untuk menampung biaya produksi dan biaya non-produksi dalam metode variable costing dengan menggunakan metode harga pokok pesanan adalah barang dalam proses, biaya bahan baku. Persediaan barang proses adalah sebagian barang yang belum selesai dikerjakan yang telah menyerap bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Barang dalam proses biaya
Bahan baku ini termasuk bagian metode harga pokok pesanan variabel costing. Barang dalam proses atau biaya tenaga kerja langsung. Termasuk bagian metode harga pokok pesanan variabel costing. Dalam metode harga pokok pesanan harus dipisahkan antara upah tenaga kerja langsung dengan upah tenaga kerja tidak langsung. Upah tenaga kerja langsung dicatat dengan mendebit rekening barang dalam proses dan dicatat pula dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Upah tenaga kerja tidak langsung dicatat dengan mendebit rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Biaya dalam proses atau biaya overhead pabrik. Ini termasuk bagian metode harga pokok pesanan variabel costing. Yang keempat, biaya overhead pabrik sesungguhnya, termasuk bagian metode harga pokok pesanan variabel costing. Yang kelima, biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya, termasuk bagian metode harga pokok pesanan variabel costing. Biaya overhead sesungguhnya adalah biaya overhead pada perusahaan yang benar-benar terjadi. Biasanya, biaya overhead ini adalah biaya yang selalu dikeluarkan setiap bulannya. Biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya tidak termasuk variabel costing tetapi termasuk full costing karena termasuk biaya tetap. Biaya overhead pabrik yang tidak berubah meskipun terjadi perubahan dalam volume produksi. Biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan termasuk bagian metode harga pokok pesanan variabel costing. Ialah biaya yang ditentukan di muka sehingga nominalnya bisa saja berubah. Biaya pemasaran termasuk bagian metode harga pokok pesanan variabel costing. Biaya pemasaran meliputi semua biaya yang terjadi sejak barang selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang dan barang tersebut dirubah kembali dalam bentuk yang tunai. Biaya administrasi dan umum termasuk metode harga pokok pesanan variabel costing, sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi dan umum sebagai rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan hingga menyelenggarakan pekerjaan administrasi dengan mendayagunakan SDM untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi. Biaya pemasaran variabel termasuk metode harga pokok pesanan variabel costing. Biaya ini berubah-ubah setiap periodenya dan kebanyakan tidak bisa diproduksi besaran biayanya namun bisa kita rencanakan. Biaya pemasaran tetap termasuk variabel costing, tetapi termasuk full costing karena biaya ini disebut juga dengan fixed marketing cost, yang artinya biaya yang selalu tetap dan digunakan untuk kegiatan pemasaran saja. Biaya administrasi dan umum variabel termasuk metode harga pokok pesanan variabel costing, biaya yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan usaha. Sekian video penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.